Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya masih akan lanjutkan bahasan tentang eksponen. Kali ini merupakan video yang ketiga, yaitu akan melanjutkan pembahasan soal-soal SBMPTN, SIMAK UI, kemudian UM-UGM, kemudian UN pada bab eksponen. Soal yang saya akan bahas pada pertemuan kali ini adalah soalnya sebagai berikut ya. Soal yang pertama pada kali ini yang akan saya bahas adalah ini ya. Ya, soal nomor 14. Seperti nampak pada layar sebelah kiri ya. Bagaimana penyelesaian dari soal itu? Simak penyelesaian berikut ini. Ya, itu diketahui X-nya itu sama dengan sepertiga, Y-nya sama dengan seperlima, sementara Z-nya adalah sama dengan 2. Yang ditanyakan nilai dari X pangkat min 4, Y kalikan Y dikalikan Z pangkat min 2 per X pangkat min 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4. Ya, saya tulis soalnya. Soal nomor 14 itu yang akan saya selesaikan. Ini merupakan soal UN tahun 2001, 2012, 2013. Ya, itu X pangkat min 4 gitu. Kemudian dikalikan Y, kemudian dikalikan Z pangkat min 2. Z pangkat min 2. Ini dibagi gitu per X pangkat min 3, X pangkat min 3. Kemudian Y dipangkatkan 2. Kemudian Z dipangkatkan min 4. Nanti sama dengan berapa? Ya. Maka ini disederhanakan dulu. Sebelum mengganti X dengan sepertiga, Y sama dengan seperlima, dan Z sama dengan 2. Ya udah. Ini sederhanakan dulu. Ini yang saya sederhanakan dulu. Yang pertama ini yang saya proses. Yaitu X pangkat min 4. X pangkat min 4. Kemudian apa itu? Dibagi X pangkat min 3. Dibagi X pangkat min 3. Seperti apa prosesnya yang saya kotai warna merah itu? Nah, itu disederhanakan. Nah, dengan menggunakan A pangkat M per A pangkat N, gitu. Ini kan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sifat yang mana? Saya tunjukkan sifat yang di awal sudah saya perkenalkan. Nah, nah. Ada sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu. Ini yang satu sebelah ini. Nah, yang saya kotak merah ini, yang saya kotak merah akan saya proses dengan menggunakan sifat yang ketiga ini. Sifat yang ketiga ini. Ya, ini sifat yang ketiga. Kalau ada X pangkat min 4, begitu, per X pangkat min 3, gitu. Ini kan bisa diasumsikan sebagai M-nya, ini tuh sebagai N-nya. Katanya A pangkat M min N. Berarti ini sama dengan X pangkat min 4 min
min 3. Berarti sama dengan X pangkat min 4 plus 3. Berarti sama dengan X pangkat min 1. Berarti yang saya kotai warna merah ini adalah telah disederhanakan menjadi X pangkat min 1. Berikutnya, yang diproses lagi adalah ini. Yang saya kotak yang kedua ini. Dengan menggunakan sifat yang sama, nanti kalau ada Y itu artinya Y pangkat 1 per Y kuadrat dengan menggunakan sifat yang sama ini. Nah, maka ini sama dengan Y pangkat 1 min 2. Berarti Y pangkat min 1. Berarti ini dikalikan Y pangkat min 1 dari hasil proses kotak merah yang kedua. Dengan cara yang sama nanti, dengan cara sama ini, yang kotak yang ketiga nanti ini, kotak yang ketiga itu, Z pangkat min 2 per Z pangkat min 4 dengan menggunakan sifat yang sama ini, yaitu sifat yang ketiga. Seperti nampak pada layar sebelah kiri itu yang satu ulang putih ini. Maka nanti jawabnya adalah Z pangkat 2. Nah, dengan menggunakan sifat yang sama. Itu hasil penyederhanaan itu. Nah, ini itu sama dengan ingat, ini nanti pasti saya jadikan pangkat positif, ini Z pangkat 2. Z pangkat 2. Sementara ini X pangkat min 1 itu jadi X. Y pangkat min 1 jadi Y. Nah, seperti apa argumentasinya? Nah, ingat, sifat yang keempat, lihat layar sebelah kiri itu. Kalau ada A pangkat min M, begitu sama dengan 1 per A pangkat M. Tanya gitu. Sifat yang keempat. Dengan menggunakan sifat yang keempat, ini itu. Nah, X pangkat min 1 berarti sama dengan 1 per X pangkat 1. Berarti sama dengan 1 per X. Nah, inilah yang X pangkat min 1 menjadi 1 per X itu ya argumentasinya seperti ini. Dengan argumen yang sama, ini nanti akan menjadi sama argumentasinya. Nah, itu sudah bentuknya bentuk pangkat positif. Sudah bentuk yang paling sederhana. Nah, cuman masalahnya yang ditanyakan bukan nilai, bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah nilai dari itu, dari ini, kalau X-nya diganti 1/3, Y-nya diganti 1/5, dan Z-nya diganti 2. Nah, gimana? Berarti ini diproses, Z-nya kan sama dengan 2 di persoalan itu. 2, berarti ini 2 kuadrat per, begitu. X-nya itu kan sama dengan 1/3. Jadi X-nya ini 1/3. 1/3. Kemudian Y-nya sama dengan 1/5. Ini 1/5. Ya, gitu. Nah, ini berarti sama dengan 4 per 1/5 dikalikan 1/5 itu sama dengan 1/15. Nah, berarti kan 4 dibagi 1/15 kan itu kan. Berarti sama dengan 4 dikalikan dengan kebalikannya 15/1. Berarti sama dengan 60. Nah, itulah jawabnya. 60 itu. Nah, itulah bagaimana menyelesaikan soal nomor 4. Soal nomor 4. Seperti itu. Berikutnya. Nah,
berikutnya saya akan mengerjakan soal nomor 13. Jadi saya ingatkan untuk menyelesaikan itu selalu menggunakan aturan-aturan atau sifat-sifat eksponen. Berikutnya, saya pindah. Soal nomor 13 sekarang. Soal nomor 13. Ya, 13. Soalnya nampak seperti di layar sebelah kiri. Nah, ini soalnya bentuk sederhana dari itu. Itu 3 A pangkat min 2. Kemudian dikalikan B. Kemudian dikalikan C pangkat negatif 3 per 24. Nah, 24. A pangkat 5. A-nya itu pangkat 5. B-nya pangkat min 3. B-nya pangkat min 3. C pangkat 1. Ini itu kalau dipangkatkan negatif 1, bentuk sederhananya seperti apa? Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, ini diproses. Diproses. Ini diproses. 3/24 itu 1/8. Dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 8. Itu asalnya. Jadi, ini menjadi ini. Kemudian, berikutnya. Saya kodai yang ini. Saya sederhanakan dulu. Yang saya kodai itu saya sederhanakan dulu. A pangkat min 2 per A pangkat 5. A pangkat 2 per A pangkat 5. Nah, ingat sifat. Selalu menggunakan aturan-aturan dalam menyelesaikan persoalan. Hidup juga begitu. Nah, menyelesaikan persoalan hidup harus menggunakan aturan-aturan. Nah, aturannya adalah ini. Yaitu sifat yang ketiga. Satu ulang, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu katanya, kalau A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Yang pertama, yang saya kutip A pangkat min 2 per A pangkat 5. Gitu. Nah, ini kan ini sama. Sementara ini itu sama dengan ini. Nah, berarti itu A dipangkatkan min 2 min 5. Berarti A pangkat min 7. Berarti ini kotak ini telah disederhanakan dengan menggunakan aturan sifat yang ketiga itu, yang satu ulang di sini. Ternyata itu sama dengan yang saya kotak ini menjadi A pangkat min 7. A pangkat min 7. Nah, berikutnya. Ini proses yang saya kotai ini.
menggunakan sifat yang sama. Sifat yang sama. Yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M ini. Nah, ini. B pangkat 1. Kalau B tok itu berarti B pangkat 1. Per B pangkat min 3. Berarti sama dengan B pangkat 1 dikurangi min 3. Berarti sama dengan B pangkat 4. Berarti yang ini itu B pangkat 4. Kotak ini B pangkat 4. Ceritanya seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, ini nanti dengan cara yang sama, dengan cara yang sama, dengan menggunakan sifat ini, tetap menggunakan sifat ini, nanti hasil ketemunya ada C pangkat min 4. Ini nanti dipangkatkan, jangan lupa, katanya soalnya itu dipangkatkan min 1. Berikutnya, proses ini. Jadikan pangkat positif. Nah, ini 8. Jadi 8 ini. Nah, A pangkat min 7. A pangkat min 7. A pangkat min 7 ini. Ini. A pangkat min 7. Dengan menggunakan sifat yang keempat itu. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu katanya A pangkat min M sama dengan seper A pangkat M. Sifat yang keempat itu. Maka ini nanti kalau apa A pangkat min 7, A pangkat min 7 nanti pasti 1 per A pangkat 7 dengan menggunakan sifat ini. Berarti ini menjadi menjadi A pangkat 7 positif. Nah, dengan cara sama C pangkat min 4 nanti pasti sama dengan C pangkat 4. Nah, begini. Ini adalah B pangkat 4. Ini B pangkat 4. Pangkat positif saya biarkan. Ini masih dipangkatkan min 1. Nah, dipangkatkan min 1. Pangkatkan min 1. Nah, perhatikan sekarang. Dengan menggunakan sifat, perhatikan. Coba perhatikan. Kalau ada sifat ke-8, amati sifat ke-8 itu. Sifat yang ke-8 itu amati. Nah, sifat yang ke-8. Itu kan kalau ada B per A gitu. Dipangkatkan min M. Ini tuh kalau dibalik. Nah, kalau dibalik. Jadinya ini kalau ini A per B. Ini jadi pangkatnya positif. Nah, sifat yang yang ke-8. Amati sifat yang ke-8-nya saya ulang di sini. Untuk mengolah ini, kalau ada B per A pangkat min M, ini menjadi A per B, A per B. Karena ini dibalik, konsekuensinya pangkatnya jadi yang lain negatif jadi positif. Sama kasusnya dengan ini. Dengan menggunakan sifat yang sama itu, ini nanti pasti sama dengan dibalik 8, kemudian A pangkat 7, C pangkat 4, per dibalik B pangkat 4 tetapi pangkatnya adalah 1. Dengan menggunakan sifat ini. Nah, di sini berarti sama dengan pangkat 1 itu kan bisa dihilangkan. Berarti apa? 8 A pangkat 7 C pangkat 4 per B pangkat 4. Inilah
bentuk ini sesuai dengan permintaan soal nomor 13 tadi. Mana? Nah ini, ini. Yang mana? Oh, yang ini. UN tahun 2013, 2014. Seperti ini. Jawabnya adalah. Ini jawabnya. Berarti jawabnya adalah yang A. Yang A. Jawabnya ada yang A. Itulah bagaimana mengerjakan soal nomor 13. Nah, pahami? Seperti itulah solusinya. Nah, berikutnya yang akan saya selesaikan adalah soal nomor 10. Nah, agar kalian mengetahui bagaimana menggunakan sifat-sifat eksponen untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah soal SPMB tahun 2006. Soalnya nampak seperti di layar itu. Ya, soal nomor 10 yang saya akan bahas. Di situ katanya A ditambah B pangkat negatif 1. Ya. Dikali A pangkat min 2 min B pangkat min 2. Gitu. Dibagi per gitu. A pangkat min 1 ditambah B pangkat min 1 gitu. Dikali A B pangkat min 1 dikurangi A min 1 dikalikan B. Nah, itu soalnya. Nah, ini kalau disederhanakan jawabnya itu yang mana? Gitu kan. Nah, ini nanti saya geser. Oh, ini itu adalah tetap saya biarkan itu A plus B pangkat min 1. Ini nanti pasti jawabnya adalah tuh, seper B kuat. Ini adalah nanti adalah A kuadrat dikalikan B kuadrat gitu. Yang atas adalah B kuadrat dikurangi A kuadrat. Saya ingin bercerita. Kalau yang ini itu kan ini jajak perubahan. Saya bercerita yang ini. Menjadi ini. Saya ceritakan itu. Ceritanya seperti apa? Nih. Ceritanya seperti ini. Ingat, sifat selalu menggunakan aturan dalam menyelesaikan persoalan. Saya tunjukkan sifat yang ke ini. Sifat yang keempat. Sifat keempat. Sifat keempat itu kan A pangkat min M itu sama dengan seper A pangkat M kan gitu kan. Nah ini sekarang argumentasinya. Yang saling kari merah ini menjadi lingkaran merah ini.
itu kan sama dengan A pangkat min 2 min B pangkat min 2 itu kan ini A pangkat min 2 dengan menggunakan aturan ini kan sama dengan 1/A². Dengan menggunakan aturan ini. Aturan yang keempat, sifat keempat itu. B pangkat min 2 nanti jadi min 1/B². Menggunakan aturan ini. Tetap menggunakan aturan keempat seperti tampak pada layar sebelah kiri. Ini nanti kan sama dengan disamakan penyebutnya A², B². A² menjadi A²B² dikalikan B². Nah, ini kan ke sini itu dikalikan B². Maka yang atas juga dikalikan B², ini B². Maka ini ke sini nanti juga dikalikan B². Kemudian ini menjadi ke sini dikalikan A². Karena B² menjadi A² B². Ini ke sini dikalikan A². Maka ini ke sini nanti juga dikalikan A². 1 dikalikan A². Nah, inilah ceritanya. Mengapa terjadi perubahan bentuk seperti itu? Nah, berikutnya. Saya ingin mengolah ini. Yang A pangkat min 1. Nah, ini diper gitu. Begitu. Ini nanti akan menjadi A plus B begitu dibagi AB. Saya akan menjelaskan asal muasal dari ini. Yang saling lingkari merah jadi ini. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya seperti ini. Ceritanya seperti ini. Nah, tetap menggunakan sifat yang keempat. Saya tulis ulang, biar semakin hafal. Kalau ada A pangkat min M itu kan sama dengan 1/A pangkat M. Yang berempat, yang ini berubah yang menjadi ini. Argumentasinya adalah, itu kan A pangkat min 1. Ditambah B pangkat min 1 gitu kan. Ini samakan penyebutnya. Nah, belum disamakan penyebutnya, sorry. Ini nanti satu ulang. A pangkat min 1 ditambah B pangkat min 1. Ini kan sama dengan 1/A pangkat 1. Ini menjadi ini. Ditambah 1/A pangkat 1 itu ya A pangkat 1 A. B pangkat min 1 menggunakan sifat ini menjadi 1/B pangkat 1. B pangkat 1 saya biarkan. Kemudian disamakan penyebutnya ini. Nah, ini menjadi AB. Sama. Ini menjadi ini. Dikalikan oleh B. Maka ini ke sini nanti. 1 dikalikan B berapa? Ya, B. Ini ke sini. Nah, itu kan dikali dengan A. B menjadi A. Maka ini ke sini nanti juga dikalikan A. Gitu ya. 1 dikalikan A kan A. B plus A itu sama dengan A plus B per AB. Nah, inilah prosesnya. Proses seperti itu. Berikutnya. Ini. Itu nanti akan menjadi yang ini. A² min B² begitu per AB. Saya akan bercerita di sini. Bahwa yang ini menjadi ini akan saya ceritakan. Ceritanya bagaimana? Ini ceritanya.
Tetap menggunakan aturan yang keempat. Kalau ada A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Tetap menggunakan aturan itu. Ini sekarang. Kalau ada A B pangkat min 1 min A pangkat min 1 dikalikan B itu sama dengan A per B. Ini. Karena B pangkat min 1 menjadi menggunakan sifat ini A per B. Dikurangi dengan menggunakan sifat ini sama. Dengan sifat yang keempat itu. A pangkat min 1 itu kan artinya adalah A. Ini B. Nah, ini akan saya proses. Itu ceritanya. Nah, ini nanti akan menjadi AB disamakan penyebutnya. Nah, ini menjadi ini AB menjadi AB kan dikalikan A. Maka ini juga dikalikan A. Nah, makanya A dikalikan A sama-sama dikalikan A. Kalau nanti kan dikalikan A begitu, maka ini jadi A kuadrat. Sama ini menjadi ini itu dikali dengan B. Maka ini menjadi ini nanti harus dikalikan B. B dikalikan B. B kuadrat. Nah, ini ceritanya bahwa ini menjadi ini. Ini menjadi ini. Seperti itu ceritanya. Nah, biarkan sekarang saya proses itu. Saya proses. Sama dengannya agak saya geser biar leluasa nulis. Nah, ini itu kan bisa ditulis A ditambah B pangkat min 1. Ini itu B kuadrat min A kuadrat. Begitu kan. Per A kuadrat B kuadrat. Nih, ini jadi itu. Nah, ini per begitu. Kalau saya tulis ini A plus B begitu. Nah, A plus B begitu. Dikali A kuadrat min B kuadrat begitu. Per ini. Per begitu. A dikalikan A kuadrat. B dikalikan B kuadrat. Nah, kan gitu. Nah, ini kan hilang. Ini kan hilang. Sederhana. Karena sama. Nah, ini kan sama hilang kan itu kan. Maka tinggallah sini. Maka tinggallah yang atas itu adalah A ditambah B pangkat min 1 sama B kuadrat min A kuadrat. Per begitu. Per A kuadrat. Ini A plus B. A plus B. A plus B. Nah, ini itu akan A kuadrat min B kuadrat. Sorry, B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini tuh coret. Bisa disederhanakan. Ini tuh bisa disederhanakan. Ini dibagi ini tuh sama dengan min 1. Akan saya tunjukkan sama dengan min 1.
Bahwa ini dibagi itu min 1. Saya tunjukkan ya. Nah, kalau ada B kuadrat min A kuadrat, itu kan sama dengan min A kuadrat min B kuadrat. Kita cek, benar. Kita cek ya ini ya, bahwa B kuadrat min A kuadrat itu sama dengan min A kuadrat min B kuadrat. Kita cek, apakah benar. Ini kalau masuk, min A kuadrat. Ini kalau ke sini, B kuadrat. Kan gitu kan. Nah ini kan sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Oh, berarti ini itu sama dengan ini. Berarti apa? B mana tadi? Nah, B kuadrat min A kuadrat dibagi A kuadrat min B kuadrat ini itu kan sama dengan ini itu sebetulnya sama dengan itu tadi setelah dihitung lagi itu kan negatif A kuadrat min B kuadrat. Nah, itu kan. Nah, ini kan bisa disederhanakan ini. Dengan ini. Nah, tapi ada min, hati-hati min. Min itu, ada min itu. Min. Berarti min 1 maksudnya itu. Itu kan berarti kan min 1 per. Ingat, A plus B pangkat min 1 itu sama dengan A plus B pangkat 1, tidak saya tulis. A plus B pangkat min 1 itu dengan menggunakan sifat keempat itu ya. Jadi A plus B pangkat 1. Ini masih dikalikan dengan ini. A plus B. Ini itu sama dengan ini. Kenapa? A plus B pangkat min 1 itu kalau ada sifat ya, ada sifat itu. Kalau A pangkat min M sama dengan seper A pangkat M. Kan gitu kan. Sifat yang keempat. Berarti nanti kalau ada A plus B pangkat min 1, A plus B pangkat 1 pasti jadi A plus B pangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis. Nah inilah hasilnya. Jadi yang ini menjadi ini. Kemudian, nah, A plus B ini ya tetap A plus B ini. Tuh, misalnya. Nah, jawabnya yang mana? Jawabnya yang mana? Soal nomor 10 itu. Nah, 10. Nah, 10 tuh. Negatif. Berarti ini adalah A plus B kuadrat. Jadi jawabnya adalah yang mana itu? Negatif. Itu seharusnya itu yang A. Negatifnya enggak jelas. Jawaban yang A. Karena apa kok? Di situ jawabnya min 1 per AB kuadrat. A plus B dikalikan A plus B itu sama dengan A plus B kuadrat. Berarti jawaban yang A. Di A plus B dikalikan A plus B itu sama dengan A plus B kuadrat. Tapi ingat, ada min satunya. Min satunya itu ditaruh sebelah kirinya per itu. Tuh. Penyelesaian nomor 10. Nah, agar kalian lebih memahami apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini, maka kalian harus berlatih dan latihannya adalah soal berikut. Soal berikut latihannya. Ini latihannya. Nih. Akan dikerjakan agar apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini semakin kalian pahami.
Itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi